Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas atau saya akan sharing bagaimana cara install atau cara mengkoneksikan blog kita ke AdSense. Tapi dengan menggunakan plugin. Plugin yang kita pakai hari ini adalah Sitekit by Google. Untuk langkah pertama, silakan teman-teman masuk ke dashboardnya WordPress milik kalian. Seperti ini tampilannya. Lalu masuk ke bagian plugin dan add new. Nah, untuk pembahasan tentang bagaimana cara mengkoneksikan AdSense ke blog, di video sebelumnya saya pernah buat juga, tapi dengan menggunakan komponen atau plugin yang lain, yaitu dari Thomas ya, kalau yang sebelumnya. Nah, sekarang saya mau pakai dari Google itu sendiri, yaitu namanya Sitekit by Google. Nah, teman-teman di sini tinggal ketik aja Sitekit. Jadi di sini nantinya pluginnya itu bisa untuk apa saja ya selain AdSense. Cukup ketikkan Sitekit atau bisa juga Sitekit by Google. Apa tuh Google? By Google. Nah, di sini akan ditampilkan di paling atas ya, karena emang namanya lebih spesifik. Sitekit by Google, otomatis bakal keluar langsung yang ini. Di sini dibuatnya langsung oleh Google itu sendiri. Oke. Setelah ketemu silakan teman-teman klik install now untuk memasangkan plugin ini ke blog kita, guys. Dan biasanya sambil nunggu yang loading-loading seperti ini, saya suka mengambil sebatang rokok, tapi jangan diikuti ya kalau nggak rokok. Biar tidak lupa guys materinya. Saya tidak min. Saya di depan komputer itu dari tahun 2000 ya. 2001 sampai sekarang 2001. Sampai sekarang 2021, berarti sudah 21 tahun. Tapi alhamdulillah guys, mata saya normal ya, tidak min. Berarti monitor itu lebih aman daripada HP ya. Oke, berikutnya kalau sudah berhasil diinstal, teman-teman tinggal klik aktifkan. Jadi ini untuk mengaktifkan plugin di blog. Dan berikutnya kita akan diarahkan ke list plugin yang telah kita pakai atau yang telah kita install ya di sini. Oke, di sini posisinya kita ada di bagian bawah. Nah, berikutnya teman-teman harus setting. Kalau tulisannya deaktif, artinya ini sudah aktif. Berikutnya kalian harus setting si Sitekit ini ke AdSense-nya, yaitu caranya teman-teman masuk ke menu bagian kiri di bawah dashboard. Ini ada Sitekit, lalu masuk ke dashboard. Nah, di sini teman-teman diminta untuk login ke Google, yang tentunya Google-nya yang ada sambungannya dengan AdSense tadi, guys. Oke, langsung aja masuk ke sign in. Lalu sign in with Google. Dan di sini teman-teman harus memilih email. Saya pilih yang lain, yaitu yang ini, lalu next. Passwordnya sudah otomatis, next. Di sini allow aja, dia minta verifikasi ya. Lalu proses. Dan teman-teman jangan lupa jangan terlalu banyak merokok juga ya, biar tidak kemong kayak saya nih. Ini saya kemong terlalu banyak rokok dan terlalu banyak begadang karena kerjanya memang malam. Oke, berikutnya teman-teman diminta untuk klik allow lagi. Allow aja guys, ikutin ya. Lalu add site. Oke, sudah berhasil ya sampai 3 langkah ini. Di sini ada tulisan congratulations, artinya berhasil. Selamat, Anda sudah berhasil. Oke, langsung masuk ke go to my dashboard. Maka di sini akan diarahkan lagi ke dashboard WordPress kita, guys. Nah, sudah berhasil ya. Nah, jika sudah berhasil, maka akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, di sini secara otomatis beberapa produk dari Google akan ditempel. Di antaranya di sini ada Search Console, ada AdSense, ada Analyst, ada PageSpeed. Nah, yang sering saya pakai di sini adalah Console, AdSense, dan Analyst ini. Analyst fungsinya buat menganalisa perkembangan dari blog kita, baik dari iklannya maupun dari kontennya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian AdSense. Di sini ada Connect to Service.
Nah, berikutnya di sini akan diarahkan lagi ke akun dari AdSense kita. Pilih, lalu di allow, dan di sini minta verifikasi lagi, allow aja guys. Jangan ribet-ribet ya. Dan di sini kok posisi AdSense telah terkoneksi ke blog kita. Oke, berhasil ya. Lalu continue. Let's get your site ready for ads. Nah, sekarang blog kita sudah ready untuk dipasangkan iklan. Oke. Lalu di sini ada dua pilihan. Enable auto ADS for your site. Saya pilih yang enable. Nah, di sini akan ditampilkan langsung secara otomatis Google akan memasangkan iklan. Di sini dipasangnya di atas ya. Karena ini bukan blog, cuman link sosial media saya. Harusnya ini dipasang nanti di subdomain ini ya, di blog.rantek. Oke, kita ini proses dulu aja. Terapkan ke situs. Dan nantinya di sini kalau kita lihat di situs tidak akan langsung aktif ya. Nah, kalau kita lihat di situs, di sini ada beberapa info ya, tapi ini kalian abaikan aja dulu. Lalu masuk ke bagian situs. Nah, di sini sudah ada situs baru yaitu Rantek yang barusan ditambahkan, tapi ini statusnya sedang disiapkan. Jadi artinya teman-teman harus menunggu sampai 1 sampai 2 minggu biasanya nih. Sesuai dengan informasinya kalau saya baca, pemeriksaan sedang berlangsung. Kami sedang menjalankan beberapa pemeriksaan yang biasanya membutuhkan waktu beberapa hari. Tetapi terkadang bisa membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Kami akan memberitahu Anda saat situs Anda siap menampilkan iklan. Nah, jadi blog yang teman-teman baru didaftarkan barusan itu belum ada iklannya guys ya. Harus nunggu sampai siap seperti ini nih. Ini yang blog sebelumnya saya sudah siap dan sudah ada iklannya. Namun yang Rantek baru didaftarkan barusan itu harus nunggu sampai 2 minggu ya maksimal. Nah, sambil menunggu teman-teman harus menyiapkan beberapa konten. Biasanya itu minimal 10 konten dulu ya di blognya. Dengan isinya itu original milik kalian dan tidak copy paste dari yang lain. Karena Google bisa mendeteksi ya, apakah konten itu milik sendiri atau copy paste dari yang lain. Jadi usahakan milik sendiri dan isinya bermanfaat guys ya, biar banyak orang yang mencari dan banyak orang yang share gitu guys. Jadi diterima dan tidak diterimanya situs kalian didaftarkan menjadi rekanan dari Google AdSense itu tergantung dari isi konten dan umur dari domain kalian. Jadi kalau websitenya baru biasanya itu agak lama. Oke, misalkan kita sudah 2 minggu. Nah, sudah 2 minggu itu ada yang langsung diterima, nanti di email ya akan ada notifikasi. Ada juga yang diberitahukan info-info lainnya yang harus kalian lengkapi. Di antaranya seperti tadi kontennya belum memenuhi persyaratan ataupun ada kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Kalau dulu biasanya itu situsnya harus bahasa Inggris guys katanya ya biar cepat di-approve. Tapi sekarang bahasa Indonesia pun sudah bisa ya. Asalkan kontennya original dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditentukan oleh si Google AdSense. Oke, kita balik lagi ke dashboard dari WordPress kita. Tadi yang langkah pertama ini enable auto ya belum bisa karena harus nunggu dulu 2 minggu. Coba kita lihat yang kedua ini verifikasi website. Oh ini sama ya, jadi verifikasi ini sama langsung masuk ke linknya situs yang kalian daftarkan tadi. Karena ini statusnya masih sedang disiapkan, jadi teman-teman tunggu aja sampai 2 minggu. Oke, berikutnya kita langsung aja masuk ke continue. Apa yang dilakukan? Dan sudah terkoneksi ya. Sudah berhasil connect ke bagian AdSense. Tinggal kita menunggu 1 sampai 2 minggu. Nah, sekarang bagaimana cara menempelkan iklan-iklannya guys? Nah, untuk iklannya biasanya itu sudah otomatis akan dipasangkan oleh Google. Secara default, Google itu sudah mendeteksi di mana iklan akan dipasang. Cuman kalian tinggal mengatur atau memindahkan saja di bagian atas konten, bagian bawah konten, atau bagian tengah konten, atau di sidebar dan lain sebagainya. Nah, untuk settingnya teman-teman masuk ke bagian AdSense. Lalu di sini teman-teman masuk lagi ke enable auto ADS. Nah, ini secara auto si Google itu akan membaca dari konten yang telah kalian buat. Ya, ini kebetulan tidak ada space untuk pasang iklan, jadi otomatis si Google akan memasangkan iklan secara top up di atas ya. Nah, ini top up.
Ini kalau versi websitenya, ini kalau versi handphone. Jadi ada di atas nih ya muncul top up. Tapi kalau bentuknya konten blog ya, nanti di sini akan ditempatkan beberapa titik ya. Biasanya ada di tengah konten, ada di bagian bawah konten, ada juga di footer dan sidebar. Nah, jadi di sini ya, ada di atas, di tengah dan di bagian bawah. Dan teman-teman bisa memindahkan itu gitu ya. Oke, setelah masuk ke bagian ini, setelah kontennya, setelah contoh iklannya ditampilkan seperti ini, teman-teman tinggal klik aja terapkan situs. Ini kalau pemasangan iklannya secara otomatis. Udah gitu aja guys, tidak ribet ya. Ya mungkin segitu dulu ya video kali ini. Simple dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti berikutnya kita akan bahas bagaimana cara memasangkan iklan secara manual. Yang barusan kan kita bahas otomatis ya, Google yang menempatkan. Tapi kalau kita mau manual menempatkannya itu bagaimana? Kita tunggu sampai aktivasi si AdSense-nya diterima ya 2 minggu berikutnya. Kita bikin video baru bagaimana cara setting iklan-iklan secara manual. Oke, untuk kali ini segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.